Shalom, selamat pagi Jemaat Kristus. Apa kabar hari ini? Tentunya sukacita. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung dengan tema Ecce Homo, lihatlah manusia itu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan diri, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kebaktian pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Silo Samakto. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 177, bait yang pertama, Golgota tempat Tuhanku disalib. Marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku bersama dalam hati yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan kasih setia dan rahmat. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan Kidung Pujian dari Kidung Jemaat 177, bait yang kedua dan sampai dengan 3. Golgota tempat Tuhanku disalib. Samudra
Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan 5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Keluarga Allah yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami tak cukup mampu menghadapi berbagai macam bentuk pergumulan, apalagi penderitaan di dalam kehidupan kami. Kadangkala kami berpikir bahwa kami menghadapinya sendiri, sehingga kami berkeluh kesah, mudah menyerah, putus asa, dan tidak lagi mempunyai semangat untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Kami membuka hati di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, memohon pertolongan agar kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan mengajarkan kepada kami untuk lebih tangguh dan kuat menghadapi pergumulan seperti Kristus yang tidak dianggap, yang dicaci, dan yang dihina sedemikian rupa tanpa kesalahan yang diperbuatnya. Namun dia tetap dengan rendah hati menghadapinya. Dengan ketangguhan yang luar biasa, dia melewati persoalan dan penderitaan yang begitu berat. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tangguh ya Tuhan, dan ampunilah kami yang mudah menyerah ini. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah mengampuni dosa-dosa kami, dan bersama-sama kami hendak menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib dengan darah yang tertumpah di sana. Kasihanilah kami ya Bapa dalam Kristus. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, marilah kita ungkapkan penyesalan dosa kita di hadirat Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait pertama sampai dengan yang ketiga, Kepala yang Berdarah.
Keluarga Allah yang terkasih, setiap penyesalan dosa yang dalam selalu menggerakkan cinta kasih Allah dan pengampunannya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 19 memberitakan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah, marilah kita sambut dengan syukur, kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita nyatakan kepada Tuhan kesadaran kita melalui nyanyian seperti yang Kau ingini.
Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami membuka hati di hadapan-Mu, terangilah dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua yang merenungkannya dari rumah masing-masing. Biarlah hati kami diterangi oleh firman Tuhan ini, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan tolonglah kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Yohanes 18 ayat 38b sampai dengan 19 ayat 16a. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku.
jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Selamat pagi, Shalom. Minggu ketiga dan ibadah kelima kita tidak berjumpa di tempat ibadah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita seringkali mengagumi Tuhan Yesus luar biasa dan itu baik. Kita menyukai lagu-lagu yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan itu sangat bagus. Kita senang ketika mengatakan Yesusku luar biasa, kita senang ketika mengatakan ialah jalan keluar bagiku. Dia hebat, tiada yang mustahil baginya dan selain itu. Ada banyak lagi kita mengagumi Tuhan Yesus dengan kata-kata yang menunjukkan betapa hebat dan kuatnya Dia. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain seringkali kita menunjukkan hidup sebagai orang Kristen yang sangat lembek, mudah menyerah, cepat putus asa, gampang kebingungan ketika ada masalah datang. Jadi ada paradoks antara kekaguman pada Tuhan Yesus yang luar biasa, melebihi apapun juga, tetapi di sisi lain ada cara hidup yang begitu lemah, yang seringkali masih mewarnai kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah Jumat Agung. Kita akan melihat bagaimana tangguhnya Tuhan Yesus menghadapi persoalan terberat dalam kehidupannya, yaitu hari-hari menjelang Tuhan Yesus disalibkan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Injil Yohanes yang kita baca tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu berhadapan dengan 4 kekuatan yang luar biasa. Yang pertama adalah kekuatan agama. Dalam hal ini adalah agama Yahudi yang diwakili oleh Mahkamah Agama atau Sanhedrin, yang terdiri dari imam agung, imam besar, Hanas dan Kayafas, dan juga ahli-ahli Taurat. Yang kedua adalah kekuatan politik. Dia berhadapan dengan Pontius Pilatus, gubernur Romawi, yang berhak menghakimi dengan hukum negara. Dan yang ketiga adalah kekuatan tentara, diwakili oleh prajurit-prajurit Romawi yang tugasnya adalah mengeksekusi hukuman yang harus diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah kekuatan massa. Massa yang selalu berteriak, salibkan dia, enyahkan dia, dan seterusnya. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku, Tuhan Yesus seorang diri berhadapan dengan kekuatan agama yang begitu besar, kekuatan politik yang luar biasa, kekuatan massa yang menginginkan dia disalibkan, dan kekuatan tentara yang siap melakukan eksekusi. Tapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bukan hanya kekuatan itu yang ada pada saat itu. Tuhan Yesus bukan hanya berhadapan secara fisik dengan kekuatan-kekuatan itu. Di balik kekuatan-kekuatan itu ada kekuatan-kekuatan yang lebih dahsyat. Injil Matius menyebutnya sebagai kekuatan kedengkian. Dikatakan dalam Matius itu, Pontius Pilatus tahu bahwa tuntutan orang-orang menyalibkan Tuhan Yesus itu karena kedengkian. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kekuatan kedengkian, ada kekuatan kemarahan, ada kekuatan kebencian, ada kekuatan ketakutan dari orang-orang yang berhadapan dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kalau orang atau massa sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan itu, maka logika sudah tidak berjalan. Yang ada hanyalah apa yang mereka inginkan, baik itu adil atau tidak, benar atau tidak, harus terjadi. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi 4 kekuatan yang begitu besar seorang diri pada waktu itu? Pertama, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Jadi setelah ditangkap di Taman Getsemane, Tuhan Yesus dibawa ke Sanhedrin, kepada Hanas, kemudian kepada Kayafas. Tuduhannya 2. Yang pertama, dia dituduh menista Allah karena dia mengaku bahwa ia adalah anak Allah. Tapi saudara-saudara, tuduhan ini lemah. Tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Israel sendiri menyebut Yahweh itu sebagai Bapa. Jadi tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam Tuhan Yesus Kristus ketika dia mengaku sebagai anak Allah. Karena orang Israel, orang Yahudi semua mengaku bahwa Yahweh itu Bapa mereka. Raja-raja Israel juga disebut sebagai anak-anak Allah, dan itu tidak ada masalah. Tuduhan yang kedua adalah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ia akan merobohkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Robohkanlah bait suci.
dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi tuduhan itu pun lemah. Kenapa? Karena sampai hari itu bait suci tetap berdiri, tidak pernah dirobohkan. Dan kalau mereka mau membuktikan bahwa bait suci roboh, maka mereka harus merobohkannya. Dan kalau itu dilakukan, maka apa yang terjadi? Mereka sendiri melakukan kesalahan. Saudara-saudara yang terkasih, jadi menghadapi Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi pada waktu itu, cara yang dipakai Tuhan adalah menjadikan dirinya benar. Sehingga ketika orang menuduh sesuatu yang tidak benar, orang tidak bisa membuktikan. Jadi Tuhan menjaga hidupnya yang kudus, hidupnya yang benar, supaya orang tidak bisa menemukan kesalahannya. Karena memang tidak ada kesalahan yang dibuatnya. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Pontius Pilatus? Jadi setelah gagal Sanhedrin menghakimi Tuhan Yesus untuk dihukum mati, maka mereka berpikir membawanya kepada Pontius Pilatus. Karena Tuhan Yesus dianggap oleh para pengikutnya sebagai raja, maka dibawalah dia kepada Pontius Pilatus dengan tuduhan bahwa Tuhan Yesus mengaku sebagai raja. Begitu juga pengikut-pengikutnya menganggap dia sebagai raja. Jadi peristiwa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palma yang lalu itu dipakai untuk menuduh Tuhan Yesus bahwa dia mengaku dirinya sebagai raja. Dan menurut hukum Romawi, kalau ada orang siapapun di wilayah jajahan Romawi yang mengaku raja, maka dia harus dihukum mati. Karena bagi mereka apa? Raja hanya satu, yaitu Kaisar. Kaisar bukan hanya raja, tetapi Tuhan bagi mereka. Pontius Pilatus mencoba untuk membuktikan apakah benar ia raja atau Tuhan Yesus itu raja. Ditanyalah Tuhan Yesus, apakah engkau raja Yahudi? Jawab Tuhan Yesus, engkau mengatakan itu dari hatimu atau ada orang yang mengatakan tentang aku kepadamu? Kata Pilatus, emang aku orang Yahudi? Kan yang nyerahin kamu ke saya bangsamu sendiri dan imam-imam kepala dan imam agung. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Karena jika kerajaanku berasal dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan bangkit untuk melawan, supaya aku tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jawaban itu Pontius Pilatus menjadi sadar, iya ya, kalau engkau dituduh sebagai raja, saingan Kaisar, tidak ada buktinya. Karena Tuhan Yesus tidak ada pengikut yang memberontak, yang membela dia. Tidak ada yang memperjuangkan dia bebas. Dia sendiri menghadapi semuanya itu. Ya sudahlah, kalau engkau mengaku raja tetapi kerajaanmu tidak dari sini, ya bagaimana ini mau dihakimi? Menurut hukum Romawi, orang tidak bisa dihukum mati tanpa bukti yang jelas akan kesalahan yang dia buat. Sehingga menurut Pontius Pilatus, Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian Pontius Pilatus keluar, mengatakan kepada orang-orang Yahudi, untuk meredakan kemarahan mereka, Pontius Pilatus berpikir, karena itu hari Paskah, maka dia menawarkan sesuatu yang lain. Dia mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu kan ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu, maksudnya seorang tawanan bagimu. Maukah kamu bahwa pada Paskah ini aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Saudara-saudara, orang-orang Yahudi berteriak, jangan dia, melainkan Barabas.
Lalu dijelaskan di sini, Barabas adalah seorang penyamun. Di Injil yang lain, Barabas itu pemberontak dan pembunuh. Saudara-saudara tahu apa arti Barabas? Barabas itu artinya anak bapa. Jadi mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Sesuatu yang kontradiksi dengan tuduhan kepada Tuhan Yesus. Ini untuk merendahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diajukan atau dituduh menurut agama Yahudi salah karena dia mengaku sebagai anak Allah, anak Bapa. Sekarang dia minta atau mereka minta supaya Barabas dibebaskan. Bukan Yesus atau bukan Tuhan Yesus. Barabas, anak Bapa, dibebaskan. Barabas anak bapa yang adalah penyamun, perampok, pemberontak, diminta dibebaskan. Tuhan Yesus yang mengaku anak Allah dan dalam hidupnya tidak ada kesalahan yang ditemukan, mereka minta disalibkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pilatus makin bingung, dia masuk lagi, lalu berpikir, wah kalau gitu apakah sebaiknya Tuhan Yesus ini dihukum sesah saja, lalu ditunjukkan lagi kepada mereka supaya mereka puas bahwa Tuhan Yesus sudah dihukum. Lalu itulah yang dilakukan, dia suruh orang untuk menyesah Tuhan Yesus. Lalu prajurit-prajurit menganyam mahkota duri, memakaikan kepadanya jubah ungu dan menyesah dia sambil diolok-olokkan. Salam hai raja orang Yahudi. Ini sindiran dari para prajurit. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dibawa lagi Tuhan Yesus keluar. Pontius Pilatus mengatakan lagi, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Lihat, dia sudah kusesah. Dia yang mengaku raja orang Yahudi, penampilannya seperti ini. Mahkotanya duri, jubahnya ungu. Dan itu milik tentara yang pangkatnya rendah. Dia disesah dan tidak berdaya apa-apa. Masa raja seperti ini? Tidak ada kesalahan yang dia buat. Tuhan Yesus ditunjukkan kepada mereka. Lalu Pilatus mengatakan, lihatlah manusia itu. Dalam bahasa Yunani, ece homo. Apa maksud Pontius Pilatus mengatakan lihatlah manusia itu? Ece homo. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi, dia ini manusia biasa. Lihat, dia bukan Allah atau anak Allah. Dia juga bukan raja. Lihat, dia tidak berdaya menghadapi kita. Dia menghadapi kita sebagai manusia biasa. Di apa-apakan pun dia tidak bisa melawan dan hanya menerima saja. Ece homo, dia manusia. Dia menghadapi penghakiman Pontius Pilatus, Sanhedrin, massa dan tentara dengan cara atau dengan peran sebagai manusia. Dia tidak menggunakan kuasa kealahannya untuk membebaskan diri. Dan itu dia lakukan karena dia harus mengemban misi penyelamatan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka berteriak lagi, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pontius Pilatus mengatakan, ya sudah terserah kamu, ambillah dia, salibkan dia. Tapi aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Jadi dia menyerahkan Tuhan Yesus Kristus
untuk disalibkan, meskipun dia sadar bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terbukti bahwa Pontius Pilatus tidak berkuasa apapun terhadap Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, waktu itu Tuhan Yesus masih diupayakan untuk dibebaskan oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bertanya kepadanya, "Dari mana asalmu?" Tetapi Tuhan Yesus diam saja. Lalu Pontius Pilatus mengatakan, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Tuhan Yesus menyangkal, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Saudara-saudara, Pontius Pilatus akhirnya duduk di suatu tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani Gabata. Litostrotos itu artinya hamparan batu atau jalan yang dihampari oleh batu. Itu menunjuk pada kebiasaan tentara Romawi kalau menang perang, lalu mereka akan meletakkan batu di suatu tempat sebagai tanda bahwa daerah itu berada dalam kekuasaan mereka. Gabata itu artinya tempat yang tinggi, tempat para raja atau hakim memutuskan sesuatu yang penting dan resmi. Jadi Litostrotos dan Gabata adalah simbol kekuasaan, simbol keputusan resmi dan berkekuatan hukum. Jadi dengan duduk di Litostrotos atau Gabata itu, sebenarnya Pontius Pilatus mengatakan, "Dengan ini aku memutuskan secara resmi menurut hukum yang berlaku dalam pemerintahan Romawi bahwa Tuhan Yesus atau Yesus ini boleh disalibkan." Meskipun Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus, tetapi dia memutuskan Tuhan Yesus disalibkan. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi Tuhan Yesus menghadapi Pontius Pilatus adalah dengan cara membuktikan dia tidak bersalah, bahwa dia tetap disalibkan, dia jalani hukuman itu tanpa meminta keringanan apapun. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi tentara-tentara yang tugasnya mengeksekusi dia? Tuhan Yesus diperlakukan dengan kekerasan, tetapi dia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Itulah cara Tuhan Yesus menghadapi kekuatan tentara pada waktu itu atau prajurit pada waktu itu. Tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Lalu bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan massa yang berteriak, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia"? Di kayu salib Tuhan Yesus menjelaskan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Jadi Tuhan Yesus anggap saja atau menganggap mereka tidak mengerti sehingga mereka minta supaya Tuhan Yesus disalibkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini? Saudara-saudara, pertama-tama kita harus sadar bahwa sebagai orang Kristen, kita semua hidup di tengah-tengah kekuatan-kekuatan besar yang ada di sekeliling kita. Kekuatan agama yang berbeda-beda, kekuatan politik atau negara dan hukum yang berlaku di sana, kemudian kekuatan massa dan juga kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai minoritas kita perlu sadar bahwa kita pasti akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang bisa menghimpit kita dengan kekuatan yang lebih mayoritas.
Dan jika orang Kristen menjadi mayoritas di suatu negara, maka godaannya adalah mereka bisa menjadi penindas bagi kelompok lain yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjaga diri kita di hadapan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara, contoh saja bagaimana kekuatan-kekuatan sekitar kita itu bisa digunakan untuk membuat kita merasa tertekan. Misalnya, saat terjadi serangan virus corona masuk di Indonesia, lalu ada permintaan untuk isolasi di rumah masing-masing. Kita mendengar suara-suara bahwa isolasi di rumah masing-masing itu, atau tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, itu adalah strateginya orang-orang Kristen untuk membuat orang lain tidak bisa beribadah di tempat ibadahnya, tetapi mereka tetap beribadah di rumah masing-masing. Itu hanya suara-suara loh, tidak dikatakan langsung kepada kita. Tetapi ada sebagian orang Kristen yang merasa kok kita ini dituduh-tuduh ya, padahal kan kita juga ikut ibadah di rumah dan sebagainya. Saat ini nelongso. Sudah ada wabah begini, kenapa kita yang dituduh? Lalu ketika banyak berita, mohon maaf sekali, banyak pendeta, penatua yang terpapar kemudian kembali ke hadirat Tuhan. Beberapa atau sebagian orang Kristen mulai cemas. Wah, ini nanti jangan-jangan kita mulai dicaci, diejek. Lihat tuh, banyak orang Kristen kan korbannya. Kita menjadi kecil hati. Padahal itu juga tidak terjadi, tapi kecemasan itu ada. Kemudian saudara-saudara, ketika ada pemberitahuan atau informasi tentang penderita COVID corona di suatu daerah oleh seorang kepala daerah menyebut di kota kita jumlah atau di provinsi kita jumlah penderita COVID corona sekian. Lalu dilanjutkan, sekian persennya adalah warga gereja tertentu. Hati kita merasa terluka. Kenapa sih harus disebut seperti itu? Tidak lama kemudian keluar surat terbuka menjelaskan tentang hal tersebut dari gereja yang disebut dalam pemberitaan itu. Jadi saudara-saudara, itu hanya sebagian kecil bahwa memang segala persoalan di dalam hidup ini bisa ditarik ke dalam kekuatan agama, kekuatan politik, dan kekuatan-kekuatan yang lain. Itu tidak bisa kita hindari. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Sudah. Dengarkan saja. Jalani saja seperti Tuhan Yesus. Kita mau apa? Memberontak. Tuhan Yesus menjalani semuanya dengan cara apa? Yang penting kita tetap terbukti benar. Maka jagalah hidup kita supaya ketika orang menuduhkan sesuatu yang salah, mereka tidak bisa membuktikannya. Itu cukup. Bagaimana kalau tidak terbukti tapi tetap dihukum juga? Ya dijalani. Dan itu yang dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak terbukti bersalah tetapi dihukum juga. Dan itu dijalaninya. Lalu yang kedua adalah saudara-saudara yang terkasih. Bayangkan Tuhan Yesus menghadapi kekuatan-kekuatan itu sendiri. Stresnya seperti apa? Depresinya seperti apa? Kalau Tuhan Yesus itu kita. Dihujat ribuan orang. Diteriakin ribuan orang dengan nada kebencian yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus kuat. Kuat menanggungnya. Kuat menyelesaikannya. Saudara,
Tapi kita seringkali apa? Mendengar suara jelek dari satu orang saja. Seringkali kita sudah patah arang. Itu tidak mendengar langsung, hanya mendengar kata orang, saya begini dan itu jelek. Kita kehilangan semangat. Kita kehilangan kepercayaan diri. Kita kehilangan kemauan untuk terus melayani. Tuhan Yesus dicaci ribuan orang, dia selesaikan pelayanannya. Mengapa kita tidak meniru Tuhan Yesus Kristus? Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, bagaimana kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang lain? Jangan pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus menghadapi para tentara. Dia dihina, diolok-olok, disakiti, tetapi dia tidak membalasnya dengan kekerasan. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jangan pernah membalas kekerasan apapun dengan kekerasan juga. Kata-kata keras dengan kekerasan, kekerasan fisik dengan kekerasan fisik, kekerasan media dengan kekerasan media. Hati-hati. Menjadi orang Kristen jangan mudah terpancing, dihina di media lalu marah di media. Tuhan Yesus dicaci maki di media, kita ikut mencaci maki. Pencaci makinya maupun kepercayaannya. Apa Tuhan Yesus memakai cara itu? Apakah dengan membalas kekerasan media, kekerasan kata dan fisik, lalu menyelesaikan persoalan? Tidak pernah. Hanya akan menimbulkan kekerasan selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Tuhan yang tangguh. Walau seorang diri dia hadapi beban yang begitu berat, yang penting baginya misi Tuhan terlaksana. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, punya guru yang luar biasa. Seharusnya kita juga menjadi murid Tuhan yang tangguh, supaya kita tidak mempermalukan Tuhan yang telah memberi teladan dan contoh bagaimana dia tangguh menghadapi pergumulan apapun. Ecce homo, lihatlah manusia itu. Mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menghadapi penderitaan itu sebagai manusia. Sama seperti kita perasaannya. Dia tidak menggunakan kuasa kealahannya untuk membela dirinya. Itu mengajarkan kepada kita untuk tidak berdalih. Ya, Yesus Tuhan pasti bisa. Lah saya manusia, bagaimana saya bisa seperti dia? Kita tidak dituntut persis seperti dia, tapi belajar dari dia. Dan sebagai manusia, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa kita pun bisa menghadapi pergumulan, tekanan seberat apapun, bersama dengan dia yang pernah turut menderita dengan umatnya. Jangan menyerah, jadilah insan-insan percaya yang tangguh menghadapi badai kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan.
disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, seperti sudah diwartakan dalam 2 hari Minggu berturut-turut bahwa hari ini kita akan menerima pelayanan sakramen meskipun dari rumah kita masing-masing. Sakramen perjamuan ini tujuannya adalah untuk memelihara iman kita, karena setiap kali kita melakukannya, kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dasar sakramen perjamuan adalah peristiwa perjamuan malam Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya pada cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian oleh tubuhku yang ditumpahkan bagi kamu." Perjamuan kudus mempunyai 4 makna. Yang pertama, anggur dan roti selalu mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sebagai satu-satunya dasar bagi keselamatan umat manusia. Yang kedua, dengan makan bersama roti dan anggur kita diingatkan bahwa kita semua adalah keluarga Allah. Yang ketiga, perjamuan kudus di dunia ini menggambarkan perjamuan kudus di dalam surga, yaitu ketika kita menerima keselamatan yang sempurna. Dan yang keempat, perjamuan kudus adalah kesaksian kita tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara, untuk menghormati perjamuan kudus ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Hendaklah masing-masing bertanya pada dirinya demikian. Apakah aku menyadari dan menyesal dengan malu akan dosa-dosaku di hadapan Tuhan?
Apakah aku bersedia bertobat dari dosa-dosa yang ku sesali dengan malu di hadapannya? Apabila aku bertobat, apakah aku percaya bahwa Allah Bapa telah menyediakan pengampunan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Apakah aku mau menyerahkan diriku untuk diselamatkan oleh-Nya? Sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus, apakah aku mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk menjalani hidup yang baru dan penuh syukur di hadapan Tuhan dengan mentaati segala firman-Nya? Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa perjamuan kudus bukanlah bagi orang yang tidak berdosa, apalagi bagi orang yang merasa tidak berdosa. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap orang yang menyadari dan menyesali dengan malu dosa-dosanya, bersedia bertobat, percaya pada pengampunan Allah, menyerahkan diri untuk diselamatkan, dan mempunyai niat yang sungguh-sungguh hidup baru dan penuh syukur dengan taat kepada firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menyambut dan menerima perjamuan kudus, marilah kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 157 bait pertama dan kedua, Perjamuan yang Kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman.
Keluarga Allah yang terkasih, ini adalah roti dan anggur. Selalu mengingatkan kita pada pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sekarang ada di surga, dan mempercayai bahwa Ia senantiasa memelihara iman kita. Seperti halnya roti dan anggur menyegarkan tubuh kita, demikianlah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyegarkan iman kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita pada tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi penebusan yang sempurna bagi segala dosa kita. Makanlah. Keluarga Allah yang terkasih, sekarang lihatlah anggur yang kita tumpahkan ini mengingatkan kita pada darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib bagi kita. Terimalah dan minumlah dengan sungguh-sungguh mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk menebus segala dosa kita. Minumlah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan masing-masing mengucapkan dalam hatinya demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perjamuan kudus yang kami terima pada Jumat Agung ini. Memberi kekuatan baru kepada kami melewati pergumulan wabah corona yang belum berakhir ini. Dan seperti Kristus yang dengan tangguh melalui jalan salib, disalibkan, bahkan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut dalam kesunyian, kami pun akan melewati pergumulan ini bersama dengan Engkau. Bapa, kami bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kami, memohon kekuatan untuk kami bisa bergandeng tangan menjalani keadaan yang sekarang sedang terjadi. Doa kami untuk para medis yang berjuang untuk merawat para pasien COVID-19, Tuhan lindungi dan jaga mereka, agar mereka tidak terpapar, dan saatnya nanti semua usai kembali pulang berjumpa dengan keluarga. Doa kami untuk pasien yang tengah dalam perawatan, Tuhan senantiasa menemani, memberi semangat, penghiburan dan kekuatan bagi mereka dari segala rasa ketakutan yang melanda, supaya mereka juga bisa melalui hari-hari mereka dengan berpengharapan kepada Tuhan. Doa kami bagi keluarga yang berduka oleh karena orang yang mereka kasihi telah tiada akibat terpapar virus ini. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, oleh karena tentu mereka tidak menyangka, apalagi bersiap diri menghadapi peristiwa duka ini. Oleh karena Tuhan, hiburkanlah mereka, berikan mereka kekuatan untuk menjalani hidup sepeninggal orang-orang yang mereka sayang. Anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu, Tuhan berikan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Orang tua yang tiba-tiba kehilangan anak mereka, Tuhan berikan semangat yang baru. Bapa yang makasih, doa kami dengan peristiwa ini kami bisa belajar banyak hal yang baik, agar nantinya kami bisa hidup bersama, berdampingan. Oleh karena musuh utama kami sesungguhnya adalah bencana, wabah, penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan, dan hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukanlah perbedaan yang menjadi musuh kami, karena perbedaan memperkaya kami
dalam kami mengatasi berbagai macam persoalan di dalam hidup ini. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa, saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan juga sertai mereka apapun sakit mereka. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berikan mereka hati yang tangguh menghadapi pergumulan sakit penyakit mereka. Jangan biarkan mereka menyerah dan putus asa. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka masing-masing, juga kesabaran kepada keluarga yang merawat. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi yang harus diperjuangkan dengan keras oleh bangsa-bangsa di dunia ini usai wabah corona. Tuhan berkati supaya setelah peristiwa ini bangsa-bangsa belajar bekerja sama, tidak saling menghancurkan, seolah bangsa sendirilah yang harus dipikirkan, mengalahkan bangsa lain menjadi kebanggaan. Biarlah kami semua belajar menjadi bangsa-bangsa yang membangun segala sesuatunya bersama-sama, bekerja sama, oleh karena kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami selama kami tinggal di rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Biarlah kami belajar untuk mensyukuri dan menikmati kehadiran anggota keluarga kami, kebersamaan dan ibadah doa yang kami panjatkan dari rumah kami masing-masing. Biarlah menjadi kebiasaan baru, bukan hanya selama ada virus ini, tetapi juga untuk selanjutnya. Biarlah kerinduan kami pada rumah-Mu akan makin membara dan membuat kami selalu rindu untuk datang ke rumah Tuhan ini. Di setiap saat Tuhan memanggil kami untuk datang. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mempunyai banyak pergumulan masing-masing dalam keluarga kami. Kami mohon kepadamu, kiranya dengan kemurahan-Mu Engkau mendengarkan setiap doa yang dinaikkan oleh pribadi maupun keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan, kepadamu-lah kami berserah. Inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami semua menyatukan hati, membawa doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kini kami bersama menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus dengan menyanyikannya bersama. Pada kebaktian pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Adapun dasar persembahannya diambil dari Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 183, bait yang pertama, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya, Gahara cahaya kasih yang besar, bagai pelang yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan doa kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama-sama untuk memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu saja. Kiranya Bapa berkati persembahan yang telah terkumpul ini, Bapa sucikan agar menjadi berkat bagi kami semua dan bagi pelayan kami selanjutnya. Kami berdoa bagi tangan-tangan yang akan mengelola baik majelis maupun komisi yang akan mempergunakan persembahan ini. Kiranya Bapa kuduskan dan jauhkan dari sifat jahat, sehingga persembahan ini berguna bagi perluasan kerajaan-Mu saja. Kami juga mempersembahkan tubuh kami di dalam kehidupan kami selanjutnya, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami pinta panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah saudara kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan seperti firman Tuhan pada hari ini, jalanilah hidup saudara sebagai orang-orang Kristen yang tangguh, karena kita memiliki Tuhan yang sangat tangguh yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, tanyakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir